Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa IM TV ya, dimanapun kau berada. Dan selamat siang, dan untuk seperti biasa tiap hari Jumat ini di program Mutiara Sehat dan bekerja sama dengan dokter dari Rumah Sakit Mata Fatma, dan untuk Jumat ini dengan perawatnya ya. Betul, betul Mbak Eja. Yaitu kok aku jadi yang derdek Mbak ya? Sama ini Mbak, keringetan jadinya. Kok jadi derdek aku ini? Grogi. Ya. Ada Dwi Pambulasi selaku perawat poli mata di Rumah Sakit Mata Fatma ya kan. Mbak, ini kita akan hari ini kita akan membahas tentang perawatan setelah operasi katarak ya. Betul. Mbak ya. Menata hati dulu. Ini kenapa ya? Tegang. Tiba-tiba tegang gitu ya. Oke, Mbak, ini sebenarnya sebelum kita bahas tentang operasi ya, sebenarnya apa yang terjadi ketika mata manusia itu mengalami katarak gitu Mbak? Sebagian besar, kebanyakan kalau operasi katarak, orang yang terkena katarak ya, bukan operasi kan, awalnya dulu dari ciri-ciri orang yang terkena katarak. Biasanya kan orang terkena katarak ini kan sering terjadi pada usia di atas 40 tahun. Ya. Jadi kebanyakan terjadinya pada orang yang menuju biasanya lansia di atas 40 tahun dengan ciri-ciri banyak yang dikeluhkan. Biasanya kalau orang tua itu mengeluh mata saya buram. Jadi beda kabur dengan buram. Jadi ketika kabur itu biasanya orang terjadi pada orang berkacamata itu kabur, tapi kalau ini tuh sudah buram. Jadi kalau kita melihat jarak jauh itu sudah terlihat samar, atau sebagian tidak terlihat jelas seperti itu, jadi buram. Terus ada yang berkabut ya, jadi berkabut itu seperti mendung itu Mbak. Jadi kalau kita melihat jauh itu selain buram ada berkabut dan juga silau. Silau itu jika biasanya orang banyak mengeluh itu loh Mbak, kalau naik motor kena sinar dim dari depan, mata saya itu tiba-tiba gelap. Ya, seperti itu. Jadi seperti silau, iya. Ya, tiba-tiba yang awalnya mungkin terang, akhirnya jadi tergelap karena kena sorot lampu dari depan itu tadi. Seperti itu. Jadi kebanyakan orang tua kalau sudah mengeluh seperti itu, berarti kita wajib tahu kalau bahwasanya kalau yang tahu kita sudah pasti berpikirnya ini mengarahnya ke katarak. Seperti itu. Karena emang katarak itu adalah salah satunya itu karena faktor usia ya Mbak ya. 40 ke atas ya Mbak ya. Dan itu pasti atau bagaimana Mbak? Tidak semuanya pada orang tua atau lansia, tidak. Kalau memang normalnya terjadi memang pada usia orang tua atau lansia di atas 40 tahun itu tadi, dan juga bisa terjadi pada bayi itu karena memang kelainan pada saat dia lahir bisa, tapi itu beda lagi ya. Dan juga karena kecelakaan itu bisa. Jadi salah satu faktor yang sangat utama itu karena usia ya Mbak ya. Betul. Usia lanjut 40 ke atas itu kebanyakan. Betul. Gitu ya. Iya. Tergantung pola hidup. Ya, Mbak, ya. Betul. Kita langsung ke operasi katarak ya Mbak. Betul. Apakah operasi katarak itu sebenarnya seperti apa Mbak? Operasi katarak itu lazim dilakukan adalah pergantian lensa yang mengalami kekeruhan. Jadi ini diganti lensa yang ada di dalam mata itu menjadi lensa buatan yang jernih seperti itu. Jadi lensa yang mengalami kekeruhan karena terjadi katarak itu tadi dilakukan operasi sehingga digantikan dengan lensa buatan yang jernih itu tadi, supaya
pandangan menjadi lebih terang kembali, tidak mengalami kekaburan itu Oke, tadi. berarti orang yang mengalami katarak lebih baik operasi begitu Mbak, atau nggak semua orang yang mengalami katarak bisa operasi? Jadi sudah parah begitu ya Mbak? sepengetahuan saya, kalau selaku perawat di rawat jalan, kalau kita mendengar dokter menjelaskan ke pasien kalau itu sudah dinyatakan katarak, pasti dokter menjelaskannya harus operasi. Karena jalan satu-satunya untuk menghilangkan katarak adalah dengan operasi, ibu, bapak, seperti itu. Ada yang merasa pasien biasanya, aduh saya nggak mau operasi karena takut, nggak ada obat dok atau gimana. Dokter menjelaskan jalan satu-satunya hanya operasi ibu, seperti itu. Jadi tidak ada obat lain selain operasi, memang harus operasi seperti itu. Oke, jadi salah satu obat untuk katarak Ya, ya operasi gitu ya. betul. Apakah nggak ada obat-obat apa gitu? Emang nggak ada atau gimana sih Mbak? Kan kadang kita tuh kan nggak bisa menuntut orang ya Mbak. Ya? Betul. Orang kan punya perasaan sendiri-sendiri, punya betul. mentalnya Betul. sendiri-sendiri. Ada yang orangnya siap banget untuk Betul. operasi, tapi kan orang itu mau sembuh itu nggak semua melalui operasi, begitu kan? Betul. Anggapan orang yang Betul. awam ya Mbak ya. Betul. Seperti saya kan tuh orang awam gitu kan. Pasti orang kalau dibilang harus operasi bu, orang kan pasien kan pasti takut, pikirannya enggak karu-karuan, stres dan lain sebagainya, kan seperti itu. Wajar ya. Tapi dokter selalu menjelaskan di awal, karena kalau ibu belum siap, segala resikonya dijelaskan oleh dokternya, dalam arti komplikasi yang terjadi nantinya jika semakin lama ditunda atau semakin lama tidak dilakukan operasi akan mengakibatkan hal-hal seperti ini. Jadi dokter nanti menjelaskan seperti itu, segala resikonya nanti yang terjadi pasti dijelaskan oleh dokternya. Karena kan katarak itu ada ininya Mbak, ada grade-nya. Ya. Kalau ini grade-nya masih tipis, tengah, tebal gitu dijelaskan. Karena ibu sudah termasuk tebal dan lain sebagainya, itu dijelaskan sama dokternya. Ini harus bu, kalau tidak terjadi tidak dilakukan operasi nanti akibatnya seperti ini, tuh dokter yang menjelaskan seperti itu. Jadi jalan betul. Ya. Kalau ibu belum siap hari ini enggak apa-apa, dipikir dengan keluarga dulu atau gimana rundingan, biasanya seperti itu. Oke, biasanya nih Mbak ya, kalau misalnya orang yang sudah benar-benar katarak, kita tanya sebagai perawat ya Mbak Betul. ya, kacamata perawat ya Mbak ya, orang yang terkena katarak, apakah waktu seminggu langsung operasi atau bagaimana Mbak? Ada proses-prosesnya? Maksudnya dinyatakan itu katarak dan harus dioperasi. Seminggu lagi harus operasi atau bagaimana Mbak? Saya itu kan awam ya Mbak, ya, benar-benar awam sih ya. Jadi begini, tidak harus menunggu ini sudah dinyatakan katarak 1 minggu harus operasi, enggak seperti itu. Ada yang hari itu periksa dinyatakan ini katarak, pada saat itu dinyatakan ini tindakan akan terkena katarak, ini harus operasi. Di situ langsung kalau pasien dan keluarga sudah merasa siap, monggo sekarang kita bisa melayani, dokternya bisa melakukan hari itu juga. Tidak harus menunggu 1 minggu. Dan itu memang sudah dijelaskan oleh dokter di awal. Kalau semuanya 1 minggu lagi, dokter gimana? Banyak pasien yang mengatakan seperti itu. Dokter bilang sudah dijelaskan kalau saya sebaiknya lebih cepat lebih bagus seperti itu, karena daripada ditunda. Betul, gitu ya, Mbak, ya. betul. Soalnya kan penglihatan itu kan sangat sangat penting gitu nomor ya. Apalagi 1. orang sudah berusia lanjut, Betul. kita ngomongin 40 ke atas itu kan, apalagi Betul. kesehatan Betul. mata itu kan yang sangat utama Iya. gitu ya Mbak ya. Perlu disosialisasikan juga ya selaku perawat ya Mbak Iya, ya. betul. Saya ini bertanya selaku perawat loh Mbak Iya, ya. betul. Nanti. Jangan Jadi kemana-mana ya Mbak ya. koridornya Mbak ya. Nanti. Selaku koridornya perawat. Betul, ini betul, dia. iya. Nah, jadi Monggo. Nah, biasanya Mbak ya, setelah operasi Iya. kan, itu kalau untuk operasinya berhasil ya kan, untuk operasinya berhasil, nah manfaatnya apa, berapa lama proses penyembuhannya Mbak setelah operasi betul. itu?
Kalau dikatakan penyembuhan itu tergantung dari seseorang itu sendiri. Dari yang pertama dari segi perawatannya dia di rumah, dari kebersihannya dia di rumah bagaimana. Tapi yang harus diketahui biasanya proses penyembuhannya paling normalnya yang dikatakan proses penyembuhan operasi setelah katarak itu sekitar 6 sampai 8 minggu. Seperti itu. Jadi benar-benar normal betul, begitu ya, Mbak, ya? 6 sampai 8 minggu. Jadi sekitar 1,5 bulan ya Mbak ya, 1,5 bulan lah seperti Berarti itu. kalau misalnya ya Mbak ya, orang yang habis operasi itu kan kan masih di rumah sakit. Betul. Itu matanya gimana sih Mbak kalau habis operasi, ditutup atau gimana sih? Aku tuh awam ya. Iya. Kalau sekarang alat kan semakin canggih ya Mbak ya. Kalau sekarang itu hanya ditutup 1 kali 24 jam. Berarti kedua matanya ditutup gitu? Ada yang tidak banyak pasien yang dilakukan operasi dengan keduanya. Walaupun itu dua-duanya dinyatakan katarak, pasti oleh betul oleh dokter disarankan mana terlebih dahulu mana yang tebal, urgent seperti itu. Jadi nanti bergantian dengan kita kontrol itu kan memang sudah ada waktu kontrol tersendiri ya kalau operasi katarak. Setelah operasi katarak itu memang sudah dijadwalkan waktu kontrolnya hari keberapa. Nanti dengan prosesnya dia kontrol dan proses penyembuhannya itu dokter menyatakan kalau memang sudah sembuh dengan dari satu mata yang sudah dioperasi terlebih dahulu, nanti oleh dokter, oh Bu ini sudah sembuh, bisa operasi yang satunya, seperti itu. Wah, semakin menarik lagi ya untuk tahu bagaimana perawatan setelah operasi katarak bersama dengan perawat dari Rumah Sakit Mata Fatma. Tapi nanti kita akan bahas lagi ya setelah jeda pariwara berikut ini, dan tetaplah bersama kami. Pulih dan bisa beraktivitas seperti sedia kala, begitu ya Mbak ya. Kadang ada orang yang kurang hati-hati Mbak. Kalau kita kan pasti setelah apapun operasinya, kita kan pasti disuruh menjaga diri biar tidak terlalu aktif begitu ya Mbak ya. Nah, untuk orang-orang yang aktif Mbak, ya seperti saya itu Mbak, kalau dilarang itu tambah kayak disuruh gitu. Begitu Mbak. Betul. Nah itu tuh kadang apa ya? Kadang halang ini tok kan ya, istilah Jawanya begini saja gitu loh. Kadang kita mengabaikan begitu loh. Nah, ketika kita mengabaikan ada hal-hal yang sempat terbesit, sempat mau terjadi begitu. Apa yang akan terjadi Mbak ketika kita mengabaikan saran dari perawat atau dokter ya? Untuk benar-benar menjaga selama 6 sampai 8 minggu biar benar-benar pulih begitu. Jadi begini. Jadi kalau setelah keluar dari ruang operasi seperti itu ya. Jadi di luar nanti ada petugas yang juga seorang perawat, itu nanti dijelaskan di situ semua. Jadi kita diberikan selembar kertas, biasanya kita bicarakan dengan keluarga seperti itu ya. Dari keluarga juga tahu, pasien juga tahu bahwasanya peraturan yang setelah operasi yang harus dilakukan, yang harus dipatuhi seperti ini, seperti itu. Jadi kita menjelaskan baik ke keluarga maupun ke pasiennya itu enak. Pasiennya juga supaya tahu resiko apa yang nantinya terjadi jika peraturan ini nanti yang dijelaskan adalah salah satu yang dilanggar, nanti pasti pasiennya akan merasa khawatir dengan sendirinya seperti itu. Jadi pasien juga bisa merasa berhati-hati sendiri karena eman aku wis operasi kayak gitu ya bahasa Jawanya. Terus nanti gagal aku ndak bisa lihat kan eman seperti itu. Setidaknya pasien juga harus bisa mematuhi peraturan itu seperti itu. Nanti itu dijelaskan semuanya. Nanti dikasih lembaran, kita jelaskan satu persatu dengan keluarga, cara perawatannya bagaimana,
apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilarang dan tidak boleh dilakukan itu nanti dijelaskan. Tapi biasanya tuh ya kita lihat sendiri lah, kalau untuk orang-orang yang nurut ya Mbak ya. Betul. Kita ngomongnya orang yang nggak nurut itu. Oh yang nggak nurut itu ya. Yang apa Betul, sih yang susah kendala ya. fatalnya itu loh Mbak, ketika benar-benar orang yang kan pasien itu karakternya itu Kan beda-beda, betul. Iya, beda-beda Betul. begitu Mbak. Kalau sepengetahuan saya, jika ada yang kadang mungkin yang sifatnya nakal atau mokong kayak gitu ya, ada yang itu sifatnya tidak sengaja. Jadi tidak tahu dan tidak sengaja tiba-tiba terjadi akibat fatal jika perawatan itu tidak terjadi itu banyak seperti itu ya. Ya diantaranya biasanya kan kita di situ kita jelaskan kalau harus sering menjaga kebersihan setelah dan sebelumnya, harus cuci tangan. Kalau itu memang tidak dilakukan bisa terjadi infeksi seperti itu ya. Bisa mengusap mata juga nggak betul gitu ya, cara Mbak, pengusapannya, cara pembersihannya, cara perawatannya, cara mandi, cara keramas itu dijelaskan nanti bagaimana ini tidak boleh kena air, cara pembersihkannya bagaimana dengan menggunakan apa seperti itu tuh diajari gitu loh. Dan untuk itu biasanya kalau itu tidak dilakukan ya akibatnya bisa seperti itu, terjadi infeksi, pembengkakan. dan sia-sia ya Mbak ya ketika Nah, kalau itu sudah fatal, akibatnya bisa terjadi kebutaan, bisa komplikasi seperti itu. jadi Ya, makanya kita sebagai perawat harus benar-benar bisa ya. betul cara menjelaskan ke keluarga, baik ke pasiennya itu biar mengena supaya nantinya di rumah itu ditaati itu bagaimana. Itu harus kita benar-benar edukasinya harus tepat gitu. kita juga sosialisasi juga ke Betul. masyarakat bahwasannya menyembuhkan itu lebih baik mencegah daripada menyembuhkan Betul, begitu ya Mbak ya. betul. Karena apa? Karena kalau sudah disembuhkan itu tidak akan bisa seperti sedia kala begitu ya Mbak Betul. ya. Jadi semuanya itu ya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik kita harus menjaga kesehatan tubuh kita termasuk mata kita begitu ya Mbak ya. Nah, kalau kita sudah terlanjur dioperasi ya Mbak ya, pasti ada perawatannya ya Mbak ya. Ada. Kira-kira apa saja Mbak perawatan setelah operasi begitu? Jadi perawatan setelah operasi itu tadi kita termasuk dalam cara-cara perawatannya sudah kita menjelaskan diantaranya kita harus meneteskan atau meminum obat sesuai dengan perintah dokter. Jadi pasien yang sudah dilakukan operasi itu pasti mendapatkan obat setelah untuk perawatan di rumah untuk setelah operasinya itu harus diteteskan rutin sesuai yang dianjurkan dokter. Yang pertama ya. Berarti tetes obat gitu ya. Tetes obat, ada obat minum itu dokter yang memberikan, jadi harus sesuai. Jadi walaupun tetes itu harus ada sesuai advis dokter, harus perintahnya dokter ya. Tidak boleh asal neteskan sehari diteteskan berapa kali gitu kan enggak ya. Berarti itu harus cepet naras. Nanti teteskan ya Mbak ya. Ya Kak, kita juga kali ya. Oke. Jadi selain obat tetes, obat minum harus dipakai sesuai perintah dokter. Yang kedua harus menjaga kebersihan daerah mata, diantaranya sebelum dan sesudahnya melakukan tetes harus cuci tangan, seperti itu ya. Terus pembersihan daerah mata, biasanya ada pasien yang karena sudah dilakukan operasi justru malah takut untuk memegang area matanya Mbak. Banyak sekali itu yang menjadi kesalahan sangat fatal. Itu biasanya justru malah karena takut terus tidak dibersihkan, akhirnya menjadi kotor, terus timbul infeksi itu tadi gitu loh. Jadi kita harus benar-benar betul menjelaskan perawatan tidak boleh kena air Ibu, tapi harus tetap dibersihkan. Cara pembersihannya
seperti ini itu dijelaskan, dan itu harus dilakukan dengan baik dan benar. Kita harus edukasi pasiennya harus dengan betul, dengan baik, sehingga pasien dan keluarga itu mengerti bagaimana proses perawatan nantinya di rumah, seperti itu. Jadi benar-benar harus dipahami ya kepada pemirsa IMTV, bahwasanya ketika kita sudah terlanjur untuk ya harus operasi, ya kan, jangan diabaikan lah hal-hal yang benar-benar untuk kebaikan diri sendiri, begitu ya, termasuk perawatan. Jadi salah satunya misalnya meneteskan obat mata, begitu ya Mbak ya. Terus yang kedua perawatan ya, dikompres pakai air hangat atau enggak sih? Bukan, kalau dikompres bukan. Jadi pembersihannya itu tadi kita sterilkan begitu ya Mbak ya. Dibersihkan aja, ya. Pakai apa tuh? Cara pembersihan setelah operasi katarak di rumah itu biasanya kita dengan menggunakan kapas, terserah kapas apapun, kayak kapas kecantikan seperti itu, atau kapas luka seperti itu, boleh menggunakan Kasa itu. Ya? Jangan kasa itu kasar, ya. Kapas yang sifatnya lembut kita basahi dengan menggunakan air matang. Jadi air yang sudah direbus, didinginkan, itu kan air matang ya. Kita ambil sedikit, kita taruh mangkok atau taruh baskom, kita basahi kapasnya, lalu kita peras airnya, jangan sampai netes-netes kayak gitu ya. Jadi kita peras, jadi kapasnya agak mamel kayak gitu ya. Cara pembersihannya, kita pejamkan matanya, kita bersihkan secara lembut saja, tidak boleh dilakukan dengan penekanan ya, karena takutnya terjadi komplikasi, betul, karena di situ kan masih ada bekas luka juga ya. Jadi kita bersihkan dari dalam, dari ujung, dari dalam keluar ya. Kalau bahasa awamnya dari kelopak mata bawah, kita bersihkan dari dalam keluar, sebaliknya, atau ganti kapas, buang ya, ambil kapas lagi, kita basahi lagi dengan menggunakan air matang, atau kalau enggak ada air matang, enggak sempat godok, pakai aqua. Ya, aqua terserah, air bersih itu kan, itu bersih ya. Sama kita tuangkan ke gelas atau merek Mbak. Oh iya ya. Iya kali aja endorse itu ya. Itu kan apa namanya? Kode. Gitu. Iya ya. Keceplosan. Kode Mbak. Itu kita bersihkan, kita buang kan dari kelopak bawah, kita bersihkan dari dalam keluar, kita buang, kita ambil lagi, ganti dengan kelopak atasnya. Sama seperti itu. Bahas lebih dalam lagi ya tentang perawatan setelah operasi katarak, tapi sepertinya kita akan jeda dulu ya setelah pariwara berikut ini, dan tetaplah bersama kami. Oke, masih bersama dengan Mbak Dwi Pamulasi selaku perawat polibata di Rumah Sakit Bata Fatma ya Mbak ya. Tadi sempat kepotong ya Mbak ya. Udah mulai luas kan? Sudah mulai biasa lah. Sudah mulai biasa ya Mbak ya. Nanti terbiasa. Kayaknya perlu dijadwalkan lagi ya Mbak ya ke sini. Perlu dijadwalkan Satu lagi. kali aja. Oke, tadi kan sempat kepotong tentang perawatan operasi mata ya Mbak ya. Betul. Tadi yang terakhir tentang kapas ya. Iya. Kapas Betul. dikasih air Air mineral matang, gitu, betul. air mineral. Nah, untuk selanjutnya tadi gimana Mbak? Jadi selain dibersihkan setiap sehari 2 kali, juga mencuci tangan seperti itu. Jadi ada lain hal juga,
seperti belum boleh kena air dulu selama kurang lebih 2 minggu. Itu termasuk peraturan. Nggak boleh mandi begitu Mbak maksudnya? Bukan, nggak boleh mandi, nggak boleh kena air. Artinya kan Ditutup mandinya dulu gitu ya, Mbak, sebatas leher, ya kan? Wajah atau sekitar area mata yang habis dioperasi itu tadi diseka. Ya. Kalau wudhu bagaimana Mbak? Ya wudhu boleh kan, tapi nggak boleh langsung diguyur air itu loh maksudnya. Jadi biar supaya tidak langsung terkena mata. Jadi tidak boleh langsung diguyur, ya boleh mandi, boleh keramas, boleh, asalkan itu tadi dengan menggunakan waslap, dibasahi, atau boleh menggunakan air, atau hanya dibasahi sekitar area matanya seperti itu. Jadi biar tidak langsung kena cipratan air atau guyuran air seperti itu. Keramas boleh, tapi kalau dokternya biasanya ke salon dulu atau sementara gitu selama kurang lebih 2 minggu. Atau anaknya di rumah, Pak suruh ngeramasi Bu, dengak kayak gitu, dengan tengadah seperti itu. Jadi nanti yang dibasahi sekitar rambutnya saja, jadi tidak sampai terkena area matanya. Yang terpenting lagi kita pakai pengaman, biasanya Kacamata begitu. betul, kacamata pelindung yang sifatnya itu tertutup penuh. Jadi dokter Kacamata renang nggak sih Mbak? kayak kacamata renang, penutup sampai sampingnya, tapi bukan kacamata renang, kacamata post op. Itu nanti biasanya disarankan oleh dokter untuk membeli kacamata post op itu tadi. Jadi baik digunakan untuk pada saat mandi atau keluar rumah supaya tidak terjadi kelilipan, kena debu, angin dan lain sebagainya, itu kan juga resiko. Jadi itu nanti menggunakan itu. Jadi supaya lebih aman dan proses penyembuhannya lebih cepat, pakai kacamata post op itu tadi. Seperti itu. Terhindar dari apapun yang Betul, beresiko. Takutnya lupa ngucek, kelilipan, kan rasa nggak enak atau ganjel kan tiba-tiba kalau pasien rasa pengen garuk atau apa kan, iya ingat gitu loh, iya pakai kacamata, saya habis operasi seperti itu. Jadi setidaknya membantu untuk melindungi perawatan pasien itu tadi, seperti itu. Jadi emang itulah salah satunya ya, jadi harus pakai kacamata yang seperti kacamata renang, tapi lebih lebar, gitu lebih ya, Mbak, ya? lebih lebar. Itu buat sehari-hari ya Mbak ya? Coba buat ketika mandi aja atau bagaimana Mbak? Boleh dipakai waktu keluar rumah, waktu berkendara. Kalau sudah pakai helm, pakai itu kan ada ada penutup helmnya, itu nanti lebih aman kan, gitu loh. Jadi itu kan tertutup ya, jadi kayak angin, kayak debu itu setidaknya bisa membantu untuk tidak terjadi, supaya tidak terjadi komplikasi itu tadi. Mbak, Gitu. kalau katarak sendiri itu kan biasanya ketika melihat cahaya itu kan agak rabun, agak apa namanya tuh, agak apa sih Mbak dalam istilah medis? Ini kalau Agak sudah burak dilakukan, gitu sudah dilakukan operasi. Nggak, kita ngomongin katarak dulu. Katarak Mbak. Maksudnya dulu, oh ya. katarak. Nah, setelah melakukan operasi, nah setelah dilakukan operasi, Betul. apakah langsung sembuh begitu, langsung bisa melihat cahaya langsung atau bagaimana? Oh Mbak? gitu. Soalnya Ya. kan itu ketika kita katarak, melihat cahaya langsung itu kan agak susah ya Mbak ya. Betul. Nah, kalau pasca operasi, Betul. apakah dibolehkan langsung melihat cahaya? Atau bagaimana Mbak? Bukan diperbolehkan atau tidak, itu adalah nanti kita bisa tahunya nanti setelah dilakukan operasi, pembukaan ditutup 1 kali 24 jam, pasien kontrol hari pertama untuk pembukaan dan melihat hasilnya. Nah, di situ baru kita tahu pasien ini bisa melihat terang atau enggak. Tidak apa ya, gimana ya, tidak semuanya tiba-tiba bisa langsung terang benderang, itu dari satu pasien ke pasien lain itu beda-beda. Seperti itu ya. Jadi ada yang dibuka langsung alhamdulillah Mbak terang, terima kasih dan lain sebagainya. Jangan terima kasih ke saya Bu, terima kasihnya ke dokternya kan yang melakukan seperti itu, kita jelaskan kayak gitu. Ada yang kok sih buruk ya Mbak dan lain sebagainya, ada yang seperti itu. Kita jelaskannya dengan pelan-pelan. Iya Pak, tidak bisa menjadi patokan kalau kita habis operasi dengan langsung dibuka perbannya tiba-tiba terlihat langsung terang, tidak seperti itu. Itu adalah proses penyembuhan. Nanti
Bapak tergantung kan, Mbak, ya? metabolisme, kondisinya pasien itu sendiri, cara perawatan itu mempengaruhi. Jadi enggak apa-apa Bu, nanti di rumah ditetesi terus. Peraturan habis operasinya kemarinnya sudah dijelaskan Mbaknya itu dilakukan dengan baik. Nanti dengan lama-lamanya waktu, dengan Ibu rutin kontrol, rutinnya yang tepat, tetesnya yang tepat seperti itu, nanti insya Allah akan lebih terang kok Bu, seperti itu. Tapi ya memang kenyataannya itu adalah proses gitu loh Mbak. Jadi tiap orang itu berbeda-beda, tidak langsung kita menjamin itu terang seperti itu, enggak. Tapi kita menjelaskannya ke pasiennya juga dengan supaya ben gak kecewa ya. Ya memang seperti itu prosesnya Ibu, Bapak, seperti itu. Jadi emang proses penyembuhan orang itu yang perlu kita garis bawahi ya Beda-beda, Mbak, yang perlu betul. kita sosialisasikan di sini dan kepada teman-teman nih, kepada para pemirsa bahwasanya metabolisme tubuh orang itu kan berbeda, gitu ya Mbak ya. Proses penyembuhan orang itu berbeda-beda. Betul. Tidak ada hasil yang instan ya Bu, Betul. ya Mbak ya. Jadi semua itu ada prosesnya begitu kan. Ada juga orang yang setelah operasi langsung terang. Ada ya Mbak ya? Ada juga yang masih samar tapi lambat lamu, betul. Bakal terang sendiri tapi kan selama proses durasi betul. 6 sampai 8 8 minggu begitu ya Mbak betul. ya. Tapi pasti ya Mbak ya, orang yang habis operasi kemungkinan besar sembuh ya Mbak ya. Seperti sedia kala. Pasti Ya, karena insya Allah katarak itu timbulnya 1 kali seumur hidup. Oh begitu. Iya. Jadi kalau baru kita paham. sebagai perawat, kalau kita menjelaskan ke kalau dokter menjelaskan kan kita dengar itu timbulnya ya memang sekali seumur hidup. Ya. Dan Kan Mbaknya selaku perawat betul. yang biasa menangani katarak gitu ya Mbak ya. Jadi kan ya dalam kacamata perawat ya Mbak ya. Nanti takutnya kemana-mana ya. Oke, berarti insya Allah pasti sembuh ya, dan Insya Allah. udah kemungkinan besar, Kemungkinan semoga semua besar. tergantung yang di atas ya Mbak ya. Asalkan kita juga setelah pasca operasi ya, setelah pasca operasi kita juga benar-benar harus merawat diri kita sendiri. betul. Jangan cuma hanya operasi saja tapi kita tidak mau merawat begitu Mbak ya, Betul. harus digaris Harus bawahi nih digaris Mbak. bawahi, betul. Soalnya orang-orang itu wis mari Terus mari, operasi, terus habis itu, menyepelekan, menyepelekan betul. hal-hal pasca operasi Betul. karena merasa sudah aman. Sudah begitu, aman. Mbak. Betul. Ya begitulah ya pemirsa. Saya sendiri seperti itu soalnya ya. Iya. Senengannya abai. Padahal kita sendiri kan tidak boleh loh menyepelekan hal-hal terkecil apapun itu, yang Betul. apalagi berkaitan dengan kesehatan tubuh betul. kita ya kan. Nah nanti kita akan bahas lagi ya lebih dalam untuk di segmen terakhir ya Mbak ya. Nggak kerasa udah segmen terakhir ya Mbak ya. Kayak gosip kan. Kayak gosip ya Mbak ya. Oke, tentunya setelah jeda pariwara berikut ini pemirsa, dan tetaplah bersama kami. Masih dalam pembahasan perawatan setelah operasi katarak ya Mbak ya. Nggak kerasa udah segmen terakhir ya Mbak ya. Iya. Alhamdulillah. Kok udah beda ya Mbak ya wajahnya. Udah beda dari segmen pertama. Nanti kebiasaan Mbak. Kayaknya perlu dijadwalkan tiap hari nih Mbak. Jangan. Cukup 1 kali aja. Gak apa-apa, lama-lama terbiasa begitu. Oke, Mbak Dwi Pamulasi ya, selaku perawat Polibata di Rumah Sakit Bata Fata. Oke, di segmen terakhir kita akan bertanya tentang apa sih Mbak hal-hal yang perlu dihindari ya Mbak ya? Iya, betul. Perlu dihindari setelah operasi begitu Mbak? Betul. Hal-hal yang harus dihindari setelah operasi katarak itu diantaranya banyak juga ya. Kita jelaskan satu-satu juga. Jadi yang pertama itu
kita tidak boleh mengucek atau memberikan tekanan pada area yang habis dioperasi. Ya, jadi karena mata yang habis dioperasi itu kan macam-macam. Setiap pasien ada yang rasa ganjel, kemeng, rasa seperti berair dan lain sebagainya. Di situ biasanya pasien akan ada refleks untuk kok rasanya nggak enak ya. Jadi aku pengen ngucek nih kayak gitu. Kok gatel ya, kok ganjel, pengen ngelap atau pengen apa. Dan di situ kita tidak boleh melakukan tekanan atau membersihkannya secara berlebihan atau itu nggak boleh ya. Jadi tidak boleh ada tekanan di area yang habis dioperasi seperti itu. Jadi cara pembersihannya dengan menggunakan tisu, harus ditutul-tutul, jangan banyak diucek-ucek seperti itu. Terus pelan-pelan juga. Pelan-pelan juga dan harus sesuai aturannya sudah dianjurkan. Untuk selanjutnya biasanya tidak boleh angkat-angkat berat. Ya, biasanya ada yang bapak-bapak atau siapapun itu, ada ibu-ibu yang memang dituntut untuk refleks angkat berat atau memang pekerjaannya di tempat kerjanya beliaunya pekerjaannya bagian angkat-angkat, itu kita jelaskan. Ya, selama perawatan operasi pasca katarak ini Bapak tidak boleh angkat-angkat berat dulu ya, kira-kira lebih dari 20 kilo seperti itu. Nanti itu dijelaskan. Ini kadang bertanya, berapa lama dokter? Ini soalnya kan saya kerjanya memang harus angkat-angkat berat. Jadi kita jelaskan. Jadi selama kurang lebih 6-8 minggu itu Pak, jadi biar supaya proses penyembuhannya benar-benar fix, benar-benar sembuh, nanti Bapak bisa berangsur-angsur boleh bekerja kembali seperti semula, seperti itu. Berarti emang pengaruh banget ya kalau misalnya seseorang habis operasi terus angkat-angkat sesuatu yang berat. Itu kan emang sangat-sangat berpengaruh ya Mbak ya. Karena emang sarafnya mungkin ya Mbak ya, ketika angkat berat sarafnya. Bukan sarafnya tapi ke lensanya. Karena itu kan adalah lensa. Terbebani begitu ya Mbak ya? Iya, karena kan dari karena namanya lensa buatan manusia kan beda dengan lensa buatannya Allah, ya kan? Oh iya. Iya, seperti itu ya. Jadi karena proses kekeruhan itu tadi, maka dari itu diganti dengan lensa buatan yang jernih. Jadi situ kan dokter melakukan pergantian, itu kan otomatis harus karena apa? Kenapa harus ada proses penyembuhan ya? Karena memang belum fix kan, karena letaknya belum betul-betul tepat seperti itu. Jadi menunggu dengan proses penyembuhannya itu supaya lensa yang ada di dalam mata ini tadi benar-benar sudah nempel, sudah bagus, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Ya itu Mbak. Betul. Dan juga ini terakhir Mbak ya, coba sampaikan ke masyarakat bahwasanya pentingnya perawatan. Coba Mbak selaku perawat nih di Rumah Sakit Mata Fatma, apa pesan terakhir? Pesan terakhir. Pentingnya setelah perawatan, setelah operasi. Jadi jadi untuk semua pemirsa AMTV di manapun berada, jadi siapapun yang sudah pernah melakukan operasi katarak, entah baru atau sudah lama melakukannya atau operasinya sudah dilakukan lama, tetap harus dilakukan perawatan. Secara lain di antara lain tetap yang pertama harus menjaga kebersihan daerah mata yang habis dioperasi atau entah belum dioperasi ya. Alangkah lebih baiknya mata yang setelah dioperasi itu harus dilawat dengan baik-baik ya, karena supaya tidak timbul terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk kedua kalinya. Yang pertama. Terus yang kedua, hindari seperti kena cahaya yang berlebihan, kayak contohnya panas-panasan, karena pekerjaan itu juga mempengaruhi kan, kena debu, kena angin. Jadi kalau sudah pernah melakukan
operasi katarak, alangkah baiknya sering-sering pakai kacamata pelindung, apapun itu, ya. Apalagi yang pekerjaannya mendukung, seperti kayak tukang las, itu kan cahaya sinar lasnya itu kan juga mempengaruhi untuk apinya itu loh, baik apinya maupun percikan gramnya itu kan juga takutnya kena mata juga. Jadi tetap harus memakai kacamata pelindung itu tadi, seperti itu. Nah, itulah ya, beberapa hal yang perlu digarisbawahi ya oleh pemirsa IMTV, bahwasanya setelah operasi pasti ada perawatannya, ya kan? Pasti dipantau sama rumah sakit, tapi balik juga ke diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar akan melakukan apa yang disuruh sama dokter, begitu ya, diucapkan sama dokter, dan kita juga harus benar-benar paham bahwasannya kesehatan itu kita yang tahu. Betul. Jadi kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan apabila sudah terlanjur operasi katarak, maka sebaiknya dilakukan perawatan setelah operasi katarak, begitu ya Mbak ya. Oke, Mbak, nggak kerasa ya sudah 1 jam. Gimana? Udah mulai terbiasa ya? Mbak Ica dari tadi ngeledekin. Nggak apa-apa Mbak, biar sampai terbiasa ngobrol. Anggap gosip di depan kamera begitu loh. Gitu ya? Iya, buat santai begitu. Oke, udah 1 jam ya tentunya di program Mutiara Sehat bersama dengan Mbak Dwi Pabulatsi selaku perawat Polibata di Rumah Sakit Bata Fatma, dan juga makasih banyak ya Mbak. Terima kasih banyak Mbak Ica. Sama-sama Mbak sudah berkenan hadir ke gedung IMTV yang lantai 4 dengan jalan kaki begitu ya. Betul. Ngos-ngosan. Olahraga biar kuat. Nggak apa-apa. Oke. Dan saya Ica Malia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumpah tanganku sampai sini.